Misteri Jembatan Kaliperawan dan kisah mistis Sumiati, sang gadis perawan yang tenggelam dan tak pernah diketemukan. Jembatan Kaliperawan berada di Bojong Margamulya, Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Dahulu, selama berabad-abad lamanya, masyarakat hanya menikmati jembatan Kaliperawan yang terbuat dari kayu seadanya. Keadaan tersebut menyebabkan rawan kecelakaan dan bahkan pernah beberapa kali merenggut korban jiwa. Akibatnya, korbannya pun tenggelam di sungai yang membelah dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kandang Haur dan Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Awalnya jembatan tersebut disebut Jembatan Samak Rombeng, sebutan lain dari jembatan yang melintas Sungai Perawan tadi. Jembatan tersebut merupakan jembatan kelas berat kedua setelah Jembatan Pabean. Lantas mengapa jembatan itu dinamakan Sasak Kaliperawan? Semuanya akan kita simak di channel Sasakala. Sasakala, sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Perkembangan zaman sudah membuat sungai di kawasan Kecamatan Kandang Haur dan Bongas, Kabupaten Indramayu tak hanya menelan korban jiwa. Kadangkala ketika musim penghujan, kala musim pasang muncul, air sungai pun melebur hingga ke wilayah barat dan terjadilah banjir. Padahal kawasan sekitarnya adalah lokasi permukiman dan lahan pertanian di pantai utara Kabupaten Indramayu. Airnya yang mengalir dari pucuk Citarum, begitu sampai di sana, juga menjadi payau dan tak layak dikonsumsi. Bahkan sekedar mengairi lahan persawahan pun. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan bendungan karet Kaliperawan ini di Desa Kertawinaun, Kecamatan Kandang Haur tersebut. Dan kehadiran bendungan karet tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di 3 desa seluas 380 hektar, yaitu di Desa Kertawinaun, Desa Ilir, dan Desa Soge. Jauh sebelum dinamakan Kaliperawan, tersebutlah sebuah kisah legenda. Beberapa ratus tahun yang lalu, hiduplah perempuan siluman bernama Nyimas Ratu Sekar yang menyelusuri sungai-sungai untuk mencari wilayah kekuasaan yang baru. Sampai akhirnya tibalah di sebuah sungai yang dipenuhi oleh rimbunan pohon bambu dan pohon-pohon besar yang berada di wilayah Indramayu bagian barat. Dahulu sungai tersebut dijuluki Sungai Haur, yang berarti sungai yang dipenuhi pohon haur atau pohon bambu sungai. Sungai Haur tersebut dipenuhi gedung-gedung yang sangat dalam, dan Sungai Haur tersebut berdekatan dengan muara karena letaknya tidak jauh dengan lautan.
Setelah sekian lama Dewi Sekar menguasai Sungai Haur tersebut, apa yang diinginkan dan dicita-citakannya pun tercapai. Dewi Sekar menguasai Sungai Haur dan diangkat menjadi ratu dari sebangsa siluman Sungai Haur tersebut. Sekian lama, wilayah kekuasaan Dewi Sekar yang berada di Sungai Haur tersebut kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu Cakrabuana dan Nyimas Gandasari dari Cirebon yang masuk ke wilayah Indramayu. Mereka sedang mengejar Ki Brambang dan murid-muridnya yang lari saat diminta untuk masuk ke dalam pengaruh agama Islam. Ki Brambang pun menolak masuk agama Islam karena tidak mau disunat. Kedatangan Ki Cakrabuana dan Nyimas Gandasari membuat Dewi Sekar dan penghuni lainnya pun merasa terganggu dan terusik. Akhirnya, Dewi Sekar pun muncul ke daratan untuk mendatangi Cakrabuana dan Nyimas Gandasari. Dan akhirnya, sebuah pertarungan sengit pun tidak terhindari. Dewi Sekar menyerang Nyimas Gandasari yang tidak jauh posisinya dengan Sungai Haur tersebut. Dan tak lama kemudian, pertarungan tersebut pun berhasil dihentikan oleh Ki Cakrabuana. Setelah berhentinya pertarungan Dewi Sekar dan Nyimas Gandasari, Cakrabuana pun meminta maaf kepada Dewi Sekar karena sudah mengganggu ketenangannya. Saat Cakrabuana meminta maaf kepada Dewi Sekar, akhirnya Dewi Sekar pun berganti menyerang Cakrabuana. Pertarungan sengit berikutnya pun terjadi. Dan lama kemudian pertarungan Dewi Sekar dan Cakrabuana berhenti dengan kekalahan Dewi Sekar. Saat ini, Dewi Sekar bertanya kepada Cakrabuana, "Siapakah Anda ini?" Dengan tenang, Ki Cakrabuana pun menjawab siapa dirinya dan menyebutkan nama ayahnya. Dewi Sekar kaget dan meminta maaf kepada Ki Cakrabuana dan Nyimas Gandasari karena sudah menyerangnya. Akhirnya Dewi Sekar pun meminta maaf kepada Ki Cakrabuana dan dirinya pun memohon agar bersedia mengangkat dirinya menjadi murid. Akhirnya, Ki Cakrabuana pun menyanggupi dengan syarat Dewi Sekar harus masuk agama Islam. Dan Dewi Sekar pun dengan senang hati menerima permintaan Ki Cakrabuana tersebut. Pertempuran di lokasi Sungai Haur itu sudah membuat pepohonan tumbang dan tanah-tanah menjadi berlubang. Lantas Ki Cakrabuana menjadikannya tempat tersebut saksi untuk anak cucunya bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi pertempuran antara Nyimas Ratu Dewi Sekar atau Ratu Siluman Sungai Haur dengan Nyimas Gandasari dan dirinya. Lantas lokasi tersebut dinamai Buyut Lumpang atau bekas pertarungan manusia dengan siluman. Lalu mengapa Sungai Haur tersebut sekarang dinamakan Sungai Kaliperawan atau yang dikenal dengan Kaliperawan? Dan kenapa nama Sumiati disebut-sebut sebagai penguasa Kaliperawan?
jauh ratusan tahun silam, setelah zaman pun berubah dengan begitu pesatnya. Pernah terjadi satu tragedi di Sungai Haur. Dahulu ada seorang anak perempuan yang masih perawan yang bernama Sumiati, yang hendak berangkat ke sekolah menggunakan getek atau rakit atau perahu kecil yang menggunakan dayung melalui Sungai Haur tersebut. Di pertengahan jalan, getek ataupun rakit atau perahu kecil tersebut entah kenapa terbalik hingga akhirnya Sumiati yang tidak bisa berenang pun tenggelam dan tewas di Sungai Cihaur. Hingga yang tersisa hanya perahu kecilnya yang terbalik. Setelah ada yang mengetahui perahu tersebut terbalik, akhirnya beberapa dari masyarakat dan bahkan paranormal yang beranggapan kalau jasad Sumiati dibawa oleh siluman penunggu Sungai Haur tersebut untuk dijadikan dayang dari kerajaan siluman Sungai Haur. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Lama setelah kejadian hilangnya Sumiati di Sungai Cihaur, saat itu langit mendadak berubah mendung. Sungai Cihaur pun saat itu sedang banjir, dan saat itu pula jembatan penyeberangan antara desa masih memakai kayu. Dan tidak lama kemudian di Sungai Cihaur terjadilah banjir bandang yang mengakibatkan jembatan penghubung antara desa tersebut hanyut tak tersisa. Tiga hari setelah kejadian banjir bandang tersebut, peristiwa yang nyaris serupa dengan Sumiati pun terjadi kembali. Kejadian ini menimpa tiga anak perempuan yang terbilang masih perawan yang ingin menyeberang untuk menuju ke sekolah. Dan setelah tiga anak perempuan yang terbilang masih gadis tersebut naik ke atas perahu, tiba-tiba di tengah perjalanan, perahu yang mereka tunggangi pun diterjang ombak yang entah dari mana datangnya, yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Dan akhirnya perahu yang mereka tunggangi pun terbalik, dan tiga anak perempuan itu pun hilang entah kenapa, bernasib tragis sama seperti Sumiati. Seperti itulah asal-usul nama Kali Perawan. Nama Ciperawan diambil dari korban yang hilang di Sungai Haur yang sampai sekarang jasadnya belum pernah ada yang diketemukan. Lantas kenapa nama Sumiati dijuluki sebagai penguasa Kali Perawan? Karena Sumiati adalah korban pertama di Sungai Cihaur. Benar dan tidaknya kisah ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Demikian misteri Kali Perawan dan legenda hilangnya Sumiati, sang penunggu Kali Perawan. Wallahu alam.